ada seorang saksi yang memberikan keterangannya yang tentunya tidak terekspos di media juga, karena pelaku Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, masih bersama saya Heri Susanto dalam pembahasan kasus Subang. Oke teman-teman semuanya, kita tentunya sudah menyimak ya tayangan di video teman-teman semuanya, bahwa dalam waktu sekarang ini pihak kepolisian akan kembali memanggil beberapa orang saksi yang tentunya akan dimintai keterangan kembali untuk bagaimana melakukan pengungkapan di dalam kasus Subang. Setelah beberapa hari sebelumnya ya, kita juga ketahui bahwa ada beberapa saksi terperiksa yang pernah dimintai keterangannya kembali oleh pihak kepolisian. Nah, kita sebelum menyampaikan sesuatu yang tentunya ini menurut saya adalah sebuah hal yang tentunya sangat membuat kita bahagia. Kita harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, harus memberikan semangat kepada pihak kepolisian, karena sekarang ini, insya Allah di hari Senin depan, pihak kepolisian Polda Jawa Barat akan kembali memanggil beberapa saksi untuk dapat mengungkap kasus ini. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan hal yang selanjutnya terkait perkembangan kasus Subang saat ini, mari kita melihat ke belakang bahwa di dalam kasus Subang ini kita semua tahu kurang lebih hampir 1 tahun lebih ya. Di dalam kasus Subang ini sangat sepi sekali pemberitaan mengenai perkembangan kasus Subang. Akan tetapi kita semua tahu bahwa pihak kepolisian terus masih bekerja dalam mengupayakan untuk bagaimana pelaku kejahatan yang dikenal dengan kasus Subang ini dapat terungkap. Oke teman-teman, setelah adanya podcast di Deddy Corbuzier yang tentunya dia itu memiliki subscriber sekitar 2,7 juta subscriber ya, sehingga setelah adanya podcast Ibu Dr. Sumiastri di sini, banyak sekali orang yang tidak tahu menjadi tahu tentang perkembangan kasus Subang. Sehingga apa yang menjadi harapan teman-teman semuanya, kasus ini bisa dikatakan viral kembali. Nah, setelah dari itu, para YouTuber Subang juga yang tentunya sering sekali mewartakan terkait perkembangan kasus Subang kembali semangat. Selain itu, para YouTuber Subang juga yang tentunya sering sekali mewartakan terkait perkembangan kasus Subang semangat kembali untuk dapat bersama teman-teman ikut membahas agar kasus ini terus diperbincangkan sehingga kasus ini menjadi viral dan dapat diatensi oleh orang yang memiliki kapasitas untuk dapat memberikan sebuah instruksi kepada pihak Polda Jawa Barat untuk terus melakukan pengungkapan terhadap kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita pasti bertanya, apa sih yang ada di pikiran kita semuanya, teman-teman semuanya, baik yang sudah mengikuti maupun yang belum pernah mengikuti. Bagaimana sih itu kasus Subang? Sekarang itu pelakunya belum diketemukan. Nah, teman-teman, kita melihat ya bahwa tentunya di dalam hal ini mengenai pengungkapan kasus untuk bagaimana pihak kepolisian menetapkan tersangka di dalam sebuah kasus itu yang tentunya mengacu kepada alat bukti yang sah. Nah, kita juga sering mendengar bahwa sesuai dengan KUHP 184 mengenai alat bukti yang sah itu, diantaranya adalah keterangan daripada saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan daripada terdakwa. Tidak butuh pengakuan, karena pihak kepolisian apabila sudah memiliki alat bukti yang kuat, maka saya yakin pihak kepolisian akan menetapkan pelaku di dalam kasus Subang ini. Nah, teman-teman semuanya, lamanya pengungkapan kasus Subang ini sehingga menimbulkan sebuah empati yang begitu besar, terutama oleh Dr. Sumiastri, yang mana beliau mengikuti atau melakukan otopsi ulang pemakaman Istuning Desa Jalan Cagak. Dari awal, Ibu Dr. Sumiastri mengetahui dan menduga dan memiliki keyakinan bahwa pelaku kasus Subang dapat ditemukan. Nah, mengenai apa yang dilakukan oleh Ibu Dr. Sumiastri, tentunya beliau sajikan ya terkait informasi yang tentunya disampaikan kepada pimpinannya di dalam institusi kepolisian sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya, bahwa
di dalam kasus Subang ini ditemukannya 2 DNA asing. Jadi intinya beliau katakan mengenai clue untuk pengungkapan kasus Subang sudah disampaikan oleh beliau sebagai penyaji sebuah informasi yang dikaitkan dengan apa yang telah dilakukannya sesuai dengan keilmuan itu tadi. Oke teman-teman semuanya, tetapi sebelumnya saya ingin kembali ke awal ya, untuk bagaimana bersama teman-teman semuanya, baik yang sudah mengikuti perkembangan kasus ini dari awal maupun yang baru mengikuti karena viralnya kasus ini, apalagi setelah adanya podcast Ibu Dr. Sumihastri di salah satu channel besar yang tentunya memiliki subscriber sekitar 20,7 juta jiwa. Sehingga tak heran ya apabila kasus Subang ini semakin viral dan terus semakin diperbincangkan setelah 1 tahun lebih kasus ini seolah terasa sepi. Tidak banyak sekali waktu itu pemberitaan mengenai perkembangan kasus Subang. Tetapi saat ini kita harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Harus dapat memberikan semangat kepada pihak kepolisian wabil khusus Polda Jawa Barat. Karena saat ini begitu seriusnya, begitu gencarnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk kembali dimintai keterangan. Nah teman-teman semuanya, ada hal yang menarik bahwa di hari Senin depan itu pihak kepolisian akan kembali memanggil beberapa saksi terperiksa. Tentunya dari pihak keluarga ada saksi-saksi yang lain, sama pada dasarnya untuk kembali mengorek informasi dengan sebuah harapan dapat memberikan petunjuk kepada pengungkapan. Oke teman-teman semuanya, kita juga mendengar bahwa di dalam kasus Subang ini pihak kepolisian tidak butuh sama sekali pengakuan dari pelaku. Dan apabila kita melihat bahwa pihak kepolisian membutuhkan 2 alat bukti yang sah, dan sesuai dengan KUHP 184 bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan para ahli, petunjuk, surat, dan keterangan daripada terdakwa. Nah teman-teman semuanya, berbicara terkait keterangan saksi, mungkin kita semuanya berpikir bahwa dari awal sampai sekarang kita tidak tahu siapa keterangan saksi yang dapat memberikan sebuah petunjuk kepada kepolisian untuk bagaimana bisa melakukan pengungkapan kasus. Siapa yang melakukan pembunuhan yang sangat keji ini, yang sudah menewaskan almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tentunya kita ketahui juga teman-teman semuanya bahwa saksi itu adalah orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang mengetahui, dan orang yang mengalami, untuk dapat memberikan sesuai dengan apa yang dia lihatnya, sesuai dengan apa yang dia dengarnya, sesuai dengan dialaminya kepada pihak kepolisian. Tetapi kita tahu bahwa di dalam kasus Subang ini tidak ada saksi kejadian yang tentunya kita tahu. Tetapi itu tentunya yang kita tahu ya teman-teman, tidak tentu kemungkinan ada seorang saksi yang memberikan keterangannya yang tentunya tidak terekspos di media juga, karena pelaku Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini saat ini masih dalam pengejaran. Karena hal itulah sehingga pihak kepolisian seolah terdiam, tidak ada pemberitahuan kemanapun tentang apa yang dilakukannya oleh pihak kepolisian. Padahal pada waktu sepi juga saya mendengar bahwa pihak kepolisian terus berupaya untuk bagaimana bisa melakukan pengungkapan kasus ini dan dapat mewujudkan harapan kita semuanya bahwa pelaku dapat ditemukan. Berbicara terkait keterangan saksi, kita semuanya terkadang melihat ya keterangan-keterangan yang saksi diberikan di berbagai macam media, itu seolah banyak saksi yang berbohong. Terkadang pikiran kita juga tidak tahu mana saksi yang memberikan keterangan yang jujur dan mana saksi yang berbohong. Kalau dari kasat mata, tentunya teman-teman melihat gimmick, melihat saksi ini dari cara berbicara, melihat dari gestur terkait bagaimana dia berbicara memberikan keterangannya di berbagai macam media yang tentunya sering sekali mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Sehingga kita semuanya juga memiliki analisa. Teman-teman masih ingat tidak bahwa Kompolnas dalam hal ini yang disampaikan oleh Bapak
Benny Mamoto ya, juga pernah memberikan keterangan yang tentunya menurut informasi yang diterima oleh kita semuanya bahwa keterangan ini faktanya adalah copy paste dari Kapolres Jakarta Selatan. Kenapa demikian? Karena Kompolnas di sini juga tidak dapat melakukan proses penyidikan. Sehingga setelah terbukti sekarang FS itu bersalah, maka hal ini menjadi semua kita tahu. Oke teman-teman, kita kembali lagi kepada kasus Subang. Sebuah statement yang disampaikan Ibu Kapolres Subang, yaitu Ibu Sumarni, bahwa pelaku ini diduga adalah orang terdekat korban. Diduga orang ini sudah saling mengenal. Kenapa? Karena dengan tidak adanya pintu yang rusak, dengan tidak ada barang yang hilang, tidak ada sama sekali barang yang hilang pada saat itu teman-teman semuanya. Atas dasar itulah dan juga mungkin atas dasar proses olah TKP dan penyidikan di awal pada tanggal 18 itu, sehingga Ibu Kapolres mengatakan hal itu kepada kita semuanya. Atas perkataan beliau, atas sebuah statement yang disampaikan oleh Ibu Kapolres saat ini, itu semuanya masih kita ingat ya. Teman-teman semuanya, karena viralnya kasus ini, sehingga mengundang simpati daripada Ibu Dr. Sumiastri, yang mana beliau ini sudah melakukan otopsi ulang atas kedua korban Rajapati ini, yaitu di pemakaman Istuning Desa Jalan Cagak waktu itu. Dan sesuai dengan apa yang dilakukan pada saat proses otopsi itu, kita juga sering mendengar di berbagai macam media ya, bahwa Ibu Dr. Sumiastri sangat meyakini bahwa kasus Subang ini akan dapat terungkap. Nah, kita juga mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa beliau itu menemukan 2 DNA asing ya, yang tentunya beliau juga memiliki keyakinan ya, bahwa ada satu cara lagi, yaitu untuk bagaimana melakukan organisasi ya, melakukan kesesuaian ya, untuk bagaimana melakukan kesesuaian antara 2 DNA asing itu yang ditemukan oleh Ibu Dr. Sumiastri tentunya. Berbicara terkait sebuah petunjuk ya, kita juga tidak tahu ya, adakah sebuah petunjuk yang lebih memudahkan kepada pihak kepolisian untuk bagaimana bisa segera menetapkan tersangka di dalam kasus Subang. Tentunya ini yang tahu hanya pihak kepolisian ya teman-teman semuanya. Cuman kita berharap, walaupun yang hanya tahu pihak kepolisian, tapi saat ini kita melihat pihak kepolisian masih menggali beberapa keterangan dari saksi. Itu artinya keterangan atau kesesuaian dari keterangan-keterangan saksi ini sangat diperlukan sekali untuk bagaimana pihak kepolisian melakukan sinkronisasi dengan alat bukti yang lainnya, dengan barang bukti yang ada, dengan sidik jari yang ada, dengan DNA yang ada, untuk bagaimana bisa menetapkan tersangka di dalam kasus Subang melalui keterangan saksi-saksi yang sekarang saat ini sedang dilakukan proses penyidikan dan pendalaman oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, kita juga pernah mendengar ya, bahwa sesuatu yang tentunya ini juga menjadi sebuah hal yang kita dengar dari podcastnya Bang Deddy Corbuzier ya, dengan Ibu Dr. Sumiastri, bahwa ada satu cara yang belum dilakukan, yaitu tentang ditemukannya 2 DNA asing ini. Ya, tidak nutup kemungkinan. Untuk saat ini, saya ingin bersama teman-teman semuanya bersepakat untuk bagaimana bisa mendukung terus pihak kepolisian. Saat ini pihak kepolisian betul-betul bekerja untuk bagaimana bisa mewujudkan harapan kita semuanya. Nah teman-teman semuanya, mungkin untuk sementara itu saja dulu yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya ya, bahwa kita ambil kesimpulan bahwa kasus Subang ini sangat lama, karena memang kita juga mendengar ya, bahwa TKP juga sudah dari awal memang sudah tidak steril ya, sehingga ini juga mungkin menyulitkan pihak kepolisian ya, untuk bagaimana mengungkap pelaku ini dari proses identifikasi yang dilakukan di TKP. Dan saat ini juga kita tahu bahwa TKP memang sudah
diberikan oleh pihak kepolisian kepada pihak keluarga, itu artinya saya melihat untuk saat ini pihak kepolisian fokus lebih mengarah kepada keterangan-keterangan saksi untuk dapat melakukan sinkronisasi dengan beberapa alat bukti yang memang dimiliki atau sudah dipegang oleh pihak kepolisian. Dan kita juga sudah mendengar bahwa pihak kepolisian memiliki beberapa nama yang tentunya diduga adalah pelaku daripada kasus Subang ini. Kalau berbicara terkait beberapa nama, memang tentunya pasti bukan satu orang. Karena kalau nama pasti satu orang. Beberapa nama berarti adalah banyak orang. Nah, itulah teman-teman semuanya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya ingin tahu bagaimana komentar teman-teman. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa hari Senin besok sudah ada informasi yang sangat jelas sekali bahwa hari Senin besok itu pihak kepolisian akan kembali mengundang beberapa saksi. Mungkin ada saksi dari orang keluarga korban juga. Mungkin juga ada saksi-saksi lainnya yang tentunya akan terus dimintai keterangan oleh pihak kepolisian agar dapat mengungkap kasus ini. Oke teman-teman, untuk sementara seperti itu saja dulu. Sekali lagi kepada teman-teman silahkan untuk nulis di kolom komentarnya seperti apa. Dan saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya sampai kasus ini tuntas. Ayo kita sama-sama support pihak kepolisian, kita dukung pihak kepolisian. Teman-teman juga terus bersuara sampai kasus ini tuntas ya. Karena memang hanya itulah yang kita bisa lakukan. Dan selain itu juga tentunya doa kita juga mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga pihak kepolisian diberikan petunjuk, diberikan jalan untuk bagaimana bisa mengungkap kasus Subang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.